Kalau kan kalau zaman sekarang tuh AI udah merajalela gitu. Yap. Nah, gue pengen kayak nyobain aja nih aneh-anehan. Bisa nggak nyamain? Iya. Experience baru lah ya. Iya, kayak menantang diri sendiri aja sih ya. Pengen kayak bisa sama hasilnya kayak di digital tuh apa sih rasanya gitu. Aneh-aneh aja. Teman-teman, ini kita ada podcast perdana nih dari Diton King. Kebetulan kita sedikit ngobrol-ngobrol gitu sama teman-teman yang akan kita hadirkan di sini lah. Terus langsung aja lah ya. Gua kenal dia tuh udah lama, ya kan. Terus mungkin semua orang juga udah pada tahu siapa dia gitu, sering bermunculan dan berseliweran di dunia maya dan di jalanan lah. Gitu. Langsung aja nih. Craig Eja aka Craig. Gila. Apa kabar nih, Ja? Sehatnya. Baik ya? Kabarnya? Baik banget nih. Ya gini lah, Ja. Segar ya? Kita ketemu lagi ya. Cuman dengan medium yang beda nih, Ja, sekarang, Ja. Bahaya ya. Biasanya di balik panggung kan. Ja, kita tuh kenal udah berapa lama ya, Ja? Kita kenal tahun berapa sih, Ja? Berapa ya? 2010-an 2010 ya? 2010 tuh. Awal-awal tuh ya? Red Wall ya? Si zaman-zaman kuliah lah ya? Iya, zaman kuliah. Masih bander lah ya? Oh, sama ini dulu Bandung ya? Oh, iya. Street Stage ya? Lu, Roni, Punten ya kan? Amin. Nah, Amin iya, mau jadi ini ya, mau kasih Bibi. Bibi sayang banget sama Amin. Jadi fun fact-nya gue lumayan lama lah kenal sama Eja. Terus banyak orang tahu dia, banyak orang yang mengagumi dia gitu. Tapi gue nggak pengen ngebahas itu. Gue pengen ngebahas sisi di luar si Craig ini, dia ngapain aja sih gitu loh. Nah, Ja, pertanyaannya, lu kemana aja sih, Ja? Soalnya sempet ada isu lu kemarin tahun lalu lah ya. Tahun lalu tuh lu menghilang dari dunia kita gitu. Entah itu visual dunia online atau offline, lu sempet yang biasanya lu aktif gitu berkarya, tiba-tiba lu hilang nih. Wah, si Eja kemana nih? Ya gitulah ya, pendewasaan. Oh, pendewasaan ya. Pendewasaan ya, apa ya? Habis merit. Oh, kemarin tuh lu merit. Oh, pantes sih ya. Dia diam juga ya. Terus. Ya apa ya? Lagi shifting kali ya. Lagi shifting dulu sendiri, sekarang udah berkeluarga. Sekarang bersama lah ya, hidup bersama lah ya. Terus ya ngulik-ngulik lah, Nyok. Lagi ngulik-ngulik. Iseng-iseng. Oh, gue denger udah mau punya baby juga nih ya. Wah, udah punya bapak ya. Amin. Jadi bapak ya. Amin. Keren. Kongres lah aja. Iya. Ya, sekarang sibukannya lebih ya sama keluarga lah ya. Yoi. Tapi lu masih tinggal di tempat yang lama? Apa udah pindah tempat baru? Pindah tempat baru sekarang, Nyok. Lebih deket lah. Kalau buat main-main. Terus kegiatan lu sekarang ngapain aja, Ja? Lu kan orang Goa nih, Ja. Makanya gue undang, Ja. Kegiatan gue selama ini ya lagi buat project sama temen-temen. Lagi ada kolaborasi juga sama Abel Oktovan buat bikin toys, dan skalanya lumayan masif. Terus gue lagi mempersiapkan juga nih, apa tuh? Wah, seru kayaknya nih. Sama teman-teman yang dulu dari awal udah mulai bareng ya, mulai berprosesnya bareng. Gue sama 3 orang ini ingin membuat apa ya? Lebih tepatnya kayak mini show exhibition lah, group exhibition. Lagi nyoba apa ya? Transfer pengkaryaan gue ke medium yang lain lah ya. Lebih apa ya, lebih next level lah ya, next level ke medium yang baru lah ya. Lah. Gitu sih. Terus ya sambil jualan karya juga, masih di NFT space.
bikin project-project di dalam sana juga gitu. Jadi ya seharian gue mostly gitu sih. Yep. Keren sih. Iya, yang banyak teman-teman yang bertanya juga, wah kemana sih ini si Craig nih, karena karyanya dia tuh lumayan ikonik gitu. Lu tanpa harus tahu lihat tag namanya gitu, lu udah bisa recognize kayak, wah kayak sini si Craig gitu, apa dari ikoniknya, dari vektornya, karena anaknya kan vektor junkie banget nih. Ya, itu yang gue bilang, kebanyakan di Goa, jadi hidupnya digital aja. Digital ya. Tapi di saat dia bikin yang manual gitu, hasilnya pun ya hampir sama kayak digital gitu. Apa ya, gue suka ini sih Nyok, gue suka kalau ngomongin digital sama apa ya, sama tradisional gitu, atau pengkaryaan yang berbeda tapi hasilnya tuh pengen nyobain samain gitu loh. Kayak maksudnya apa yang gue gambar di digital, gue pengen aplikasiin itu di tradisional juga gitu. Kayak nggak tahu apa ya, kayak pengen nyoba aja gitu. Maksudnya dengan era digital sekarang, apa digital gitu, gue adaptasi lah ya. Bukan kalau orang kan ini Nyok, kalau wah ini gue udah mulai ngomong ngablu nih. Nggak apa-apa. Aman. Kadang kita perlu yang agak keluar dikit itu seru juga gitu. Kalau zaman sekarang tuh AI udah merajalela gitu. Yap. Nah, gue pengen kayak nyobain aja nih aneh-anehan. Bisa nggak nyamain? Iya. Experience baru lah ya. Kayak menantang diri sendiri aja sih ya. Pengen kayak bisa sama hasilnya kayak di digital tuh, apa sih rasanya gitu. Aneh-aneh aja. Jadi soalnya kan ya mungkin di jalan kita udah tahu lah lu siapa, gue siapa. Tapi di saat kita masuk ke medium yang baru tuh aneh kayak rasanya. Ya aneh aja. Kayak nyoba ya sih. Nyoba yang belum ranah yang belum pernah kita coba. Karena kan emang kayak gue jujur aja, gue gaptek digital aja. Serius, maksudnya gue nggak into banget gitu. Gue nggak apa yang terjadi sekarang gitu, gue nggak masif banget. Gue tahu, tapi gue nggak kayak apa ya, sense kayak kenapa di saat gue bikin manual gitu lebih seru aja gitu. Iya. Makanya gue juga pengen tahu advice dari teman-teman yang bermain di digital itu sih, kan karena ternyata di situ juga bisa make money juga gitu kan. Setuju. Nah, ngomongin soal digital nih, kan kita semua ngalamin era pandemi lah ya. Tuh. Di saat semua nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ternyata di era itu kan muncul ada yang namanya NFT tuh ya kan? Jujur aja gue nggak ngerti yang namanya NFT ja. Tapi lu sempet ya dulu ya? Gue sempet gitu. Pas awal-awal teman-teman pada main, gue akhirnya ngikut. Tapi balik lagi, gue bukan orang yang bisa maintain di depan komputer tuh berjam-jam tuh. Sebetulnya itu persepsi yang kayak persepsi FOMO sih. Saat NFT pas ya orang-orang pada di dalam pandemi, terus tiba-tiba ada NFT tuh udah lama sebetulnya kan. Cuma saat itu kan ya orang mau ngapain gitu ya kan, jadi ngulik di depan komputer atau di depan handphone ya kan. Keluarlah NFT dengan gambar-gambar JPEG tapi dijualnya gila-gilaan. Tapi itu sebetulnya fenomena digital yang yang bisa dibilang tuh banyak teknologi yang di dalamnya masih bisa kita kulik gitu. Jadi sebetulnya itu udah ada, terus tiba-tiba pandemi terus ya kan. Banyak yang goreng juga kan tuh. Banyak hal terjadi lah di situ. Sebetulnya itu tuh kayak ekosistem, cuma orang-orang pas FOMO itu pada masuk jadi ngerasanya tuh semua harus dipantengin segala macam. Sebetulnya kalau sampai detik ini terjadi nggak seperti itu juga gitu. Kalau gua ngomongin dari segi artis ya, kalau dari segi artis tuh mereka di sana sama aja kayak daily di Instagram aja. Mereka kayak ngepost konten lah atau karyanya mereka di sosial media, sama aja halnya kayak gitu. Dan kalau untuk di era sekarang, NFT di era sekarang tuh jadi lebih fokus untuk si artis itu membuat komunitas, nyari orang-orang yang emang bener suka sama karyanya. Berconnecting lah ya. Betul.
entah itu kita dari sisi artis kepengen ngasih mereka kayak karya art print atau stiker atau merch si artisnya itu untuk ditukar sama apa ya, sama gambar-gambar yang mereka jual di digital. Jadi ada ekosistemnya juga. Si apa namanya, si fans-fansnya si artis itu jadi ngelihat simbiosis mutualisme lah ya. Jadi kayak gue bisa apa nge-support dia, sekaligus dia bisa ngebuat sesuatu nantinya terus-terusan gitu, jadi sustain kan. Sebetulnya NFT itu pemahamannya itu untuk si artis itu lebih kayak tempat kita buat nge-share karya ke orang-orang yang kita suka. Yang orang-orang suka sama karya kita, gitu. Tapi akhirnya jadi luas kan jadi tuh. Luas banget sekarang sih, maksudnya nggak melulu tentang kayak apa ya, kayak zaman dulu pas FOMO itu apa-apa JPEG kayak begini doang gitu. Nggak kok. Iya, karena mungkin di saat itu banyak orang banyak ya. Ketidaktahuan itu yang ngebuat orang-orang itu jadi bikin persepsi bahwa NFT itu scam atau apa. Ya ada emang yang kayak gitu. Banyak yang menyalahgunakan lah ya, oknum-oknum tertentu lah ya. Tapi teknologi dasar dari NFT itu lebih dari itu sih, lebih dari apa yang kita ngomongin tadi gitu. Iya, gue narik garisnya sih kayak gini sih. Gue nggak terlalu into di dunia itu, tapi ternyata itu jadi experience baru buat teman-teman lain kayak kita yang berkarya. Ternyata ada medium baru nih, ada medium baru, ada alternatif ya untuk kita sebagai artis memperkenalkan karya-karya kita gitu. Itu aja sih. Itu sih apa serunya ya, maksudnya positifnya itu sih. Jadi kita dapat teman baru juga di luar kita gitu. Maksudnya sekarang udah global, terus gimana caranya supaya karya kita bisa apa ya, bisa dirasain juga, dilihat juga sama orang-orang di luar sana gitu, nggak ada salahnya. Setuju sih gue itu ya, maksudnya platform sekarang tuh udah bisa kenalin lu ya worldwide gitu. Yang tadinya lu cuman nggak tahu ya, kalau gue gitu ya dulu kayak ya udah ini cuman jadi sebagai kesenangan gue aja, tapi ternyata sekarang appreciate-nya ya lu berlombanya tuh sampai worldwide gitu. Betul. Ya jadi acuan juga buat yang lain kan. Ternyata ada hal atau jalur baru nih. Apa ya? Kayak artis untuk bisa memarketingin dirinya tuh harus banget. Ya. Gue setuju sih sama itu. Mau nggak mau. Mau nggak mau, apa ya? Maksudnya mereka pasti akan nyoba nyari cara atau ide baru untuk membuat hal yang lebih keren gitu kan. Iya, gue. Itu oke sih. Gue setuju sih sama itu. Maksudnya kayak generasi kita gitu, kita lahir shifting gitu. Kita ada di dua generasi gitu ya, dari informasi yang lambat gitu sampai yang sekarang tuh lu nggak bisa naik informasi itu gitu. Mau nggak mau lu harus adaptasi gitu kan. Iya, kita harus ngelihat yang baru-baru nih lebih keren, lebih apa ya, lebih semangat banget gitu. Ya itu gue setuju itu, karena kalau dulu kan kita banyak nggak tahu persepsi teman-teman atau yang pendahulu kita itu kayak ya mungkin di luar graffiti tuh harus kayak gini atau ini harus gini, tapi sekarang dengan ada era yang baru nih ternyata ya itu menurut gue border itu udah hilang gitu ya. Di saat lu mau halayak tahu tentang lu ya lu harus main di era yang sekarang nih. Dengan platform yang baru harus apa ya, harus aware ya, adaptasi. Nggak mau, kalau nggak ya udah lu kelipet gitu. Betul. Itu gue merasakan gitu, kayak anjing gue terlalu gaptek gitu ya, maksudnya karena dulu gue selalu dapetnya ya udah semua artwork itu manual gitu loh. Sedangkan bisa cuman teknologinya udah makin advance. Anak-anak sekarang tuh ngeri ya, beneran deh. Bener kayak wah mereka ngulik sih. Itu yang apa ya? Kayak dulu tuh ngerasain banget gue belajar animasi tuh susah banget. Terus orang kaya doang yang bisa aja. susah terus apa ya? Kayak toolsnya tuh mahal gitu. Dan ngelihat sekarang itu tools gampang didapat gitu ya. Tapi nggak apa ya? Tapi di satu sisi kayak mereka tetap nguliknya gila-gilaan gitu. Kalau dulu tuh sekalinya udah bisa belajar senangnya minta ampun. Nah sekarang dikasih kemudahan yang kayak lebih gila sih jatuhnya. Pressure jadi kenceng. Wah ternyata ada yang lebih oke lagi nih. Lu jadi mau nggak mau kan harus
level up lagi. Dan apa ya, tools-toolsnya gila-gila sih sekarang. Itu sekarang ya itu apa, equipment dan toolsnya itu udah lebih memadai dibanding kita dulu gitu lah ya kan. Sekarang tuh udah lebih, ya makanya anak-anak sekarang tuh agak manja ya karena di era dia semuanya udah ada gitu loh. Iya. Tapi nggak melulu kok, maksudnya nggak melulu kayak gitu. Maksudnya dengan apa ya, dengan advance-nya teknologi ini, mau nggak mau yang mereka udah ngerti teknologi harus ngikutin lagi. Iya. Gitu. Nggak ada habisnya. Gitu sih. Tapi seru gitu, maksudnya jadi banyak advice baru aja, maksudnya ternyata nih bisa Gravity tuh sekarang udah bisa kemana-mana gitu loh. Lu udah bisa main kemana-mana, nggak kolot kayak dulu lah. Ya kan, maksudnya orang-orang udah aware juga. Gravity udah apa ya, udah jadi pop culture sih. Udah jadi pop culture ya, udah jadi lifestyle. Dan akhirnya kita bisa berkoneksi sama teman-teman yang lain, ya kan? Segmented tuh, lu bekerja sama atau berkolaborasi gitu. Yang gue lihat gitu, kayak lu bisa bekerja sama Tuan 13 sama Sickness NP, terus lu bisa bekerja sama JSD itu. Menurut gue kayak wow gitu loh. Ya, yang gue pengen tanyain sih, gimana sih akhirnya lu bisa bekerja sama Tuan 13 dan